Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin terbakar. Kinerja Polri akhir-akhir ini makin menjadi sorotan di mata publik, mulai dari pakar hukum, DPR, hingga masyarakat. Seperti di video kali ini, seorang mantan anggota DPR, Deddy Sitorus, mengatakan kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai gelas berbulu pun tidak akan ada perubahan soal hukum di negeri ini. Bayangkan, gelas saja bisa berbulu, katanya. Nggak mungkin kan? Jadi, sementara itu, Profesor Jacob Elvinus Sahetapi juga mengatakan jika kinerja Polri saat ini adalah yang paling busuk dan paling memalukan menurut beliau. Lalu, gimana nih guys dengan tanggapan netizen soal kinerja Polri saat ini? Tak berlama-lama lagi, seperti apa videonya? Ini dia. Let's go! Secara aturan apakah memang diperbolehkan meskipun Bapak juga anggota kepolisian tapi Bapak dari Sat Narkoba mencoba menelusuri ini? Sebenarnya tadi saya bertindak sebagai orang tua ya untuk mencari tahu dan saya tidak menangkap Pak, mencari tahu. Tapi itu perlu dikonfirmasi. Bapak katanya ikut menangkap apa enggak sih Pak? Artinya di situ cuma mengamankan ya, mengamankan dan setelah mereka mengakuin kita serahkan ke reskrim. Kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, Jadi, jangan harap mengamankan ada perubahan. ceritanya ya. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Iya, Jadi, ini nggak mungkin lah ya gelas bisa berbulu kalau ya. Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota bubar jalan. Sering suka dan polisi sekaligus. Bahaya. Karena polisi itu sekarang paling busuk. Wih, wah. Boleh dicatat kalau ada polisi di sini. Wah, ini ngeri nih ya. Saya harap jangan suka obral janji praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Itu bullshit namanya itu. Iya, iya. Asas ini hanya dipakai di pengadilan, tidak dipakai di luar. Baik oleh polisi maupun oleh advokat-advokat yang sebetulnya diragukan juga kejujurannya. Ya Pak, Lalu saya mau kasih Ya, tahu bantai kepada aja, Pak. para Bantai advokat aja. ini, kalau mereka pernah baca tulisannya Friedman, jangan lupa legal power follows political lines. Lihat saja contoh yang terakhir, MA, Mahkamah Agung, moralnya ambruk. Kasus AA. Itu para hakim dan para ketua tidak pernah baca itu putusan dan berita acara. Padahal di situ ditulis Kapolri melakukan penyadapan dan itu bertentangan dengan KUHP. Sekarang itu bagaimana itu putusan itu? Iya. Berarti ini kan semua sudah rusak. Ya, bentar guys. Bentar ya, maaf ya. Tuh, MA lagi ya. Jadi, sebelum memberikan keputusan terhadap penolakan 7 terpidana kasus Mina Cirebon guys, kinerja MA dari kemarin-kemarin sudah dinilai tidak baik ini. Apalagi saat ini telah memutuskan penolakan terhadap 7 terpidana yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan menurut netizen. Jadi itulah kira-kira guys, kinerja MA yang kita percayai cuman segitu doang kinerjanya gitu ya. Oke guys, kita lanjut. Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu, supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ada salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini. Setuju, supaya itu objektif bagus dan itu. transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan
fokusnya jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini, lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Aduh Pak, bukannya merespon kritikan dari masyarakat ini dengan minta maaf gitu, atau seenggaknya bilang nanti kita bakal berbenah diri gitu, nanti kita bakal memperbaiki sistem apa segala macam gitu, pelayanan segala macam gitu ya kan, seenggaknya kayak gitu responnya. Ini malah sibuk klarifikasi sana sini, konferensi pers sana sini, dan lebih parahnya lagi banyak di antara mereka itu juga yang sibuk ya nyari validasi lewat TikTok, main TikTok itu seolah-olah pelayan victim gitu kan, kayak seolah-olah masyarakat itu tidak melihat kebaikan dari seragam coklat ini gitu. Butuh banget validasi kayak gitu ya. Tapi gue heran banget ini, di negara-negara lain itu biasanya mereka itu dilarang buat main TikTok, main sosial media. Betul. Kalau Jarang banget mereka di situ. Hukum di luar negeri sana itu sampai viral ke sosial media itu karena masyarakatnya yang mengapresiasi kinerja baik mereka. Jadi bukan penegak hukumnya yang sampai bikin akun TikTok, akun Instagram, akun Facebook semuanya buat memperlihatkan ke masyarakat, ini loh kita kerja baik loh. Enggak. Kalau kalian benar-benar kerja baik, tenang aja, masyarakat juga pasti bakal mengapresiasi kalian, mau lewat apapun secara langsung, mau di sosial media juga pasti masyarakat akan mengapresiasi. Jadi lihatlah itu Pak Kapolri, banyak-banyak anggota-anggota Bapak itu suka banget main TikTok ya. Ada juga joget-joget, ada juga kayak sok ganteng banget gitu. Itu pakai seragam loh ya, main TikTokan, main Facebookan, main Instagraman gitu. Terus karena kejadian ini yang viral banget, banyak banget juga masyarakat yang menganggap bahwa no viral, no justice, no money, no viral, no Terus justice. karena kasus ini juga, aku lihat ya di platform lain seperti Instagram, Facebook itu akun-akun besar media gitu ya, kayak mencoba memperlihatkan kinerja baik polisi. Aduh kelihatan banget, dibayar berapa media? Terus ada juga kemarin di media Kumparan aku lihat ya, Pak Kapolri sedang membacakan berapa persen sentimen negatif masyarakat selama 2024 terhadap institusi coklat. Dan persenannya itu 46%. Menurutku itu salah ya. Mungkin Bapak ini bawahan Bapak itu udah memfilter Pak. Sebenarnya Pak ya udah hampir 100% Pak sentimen negatif. Setuju ya. Institusi Bapak ya. Coba aja kalau nggak percaya Pak, coba Bapak bikin polling aja deh di satu media platform aja deh yang resmi dari polling yang dibuat sama institusi Bapak gitu. Ya, lihat respon sebenarnya masyarakat kayak mana. Dan baru Bapak bisa mempresentasikan sentimen negatif dan positif dari masyarakat Indonesia. Pokoknya memang sekarang seragam coklat ini jadi bulanan-bulanan masyarakat. Ditambah lagi dengan kejadian satu orang Pemalang ini kehabisan duit 900 juta gegara mau masukin anaknya menjadi polisi dan ternyata ditipu sama oknum tertentu. Lah lagi-lagi oknum. Pokoknya Maya, kalau misalnya ada dari institusi Bapak itu yang membuat kesalahan, melanggar, nggak usah Pak disebut oknum. Karena di pikiran masyarakat justru yang baik-baik itu adalah oknum-oknum dari institusi Bapak. Ya gitu pikiran masyarakat. Gimana komentar kalian? Oke. Memang benar-benar cerdas Mbak ini ya. Jadi jadi kesimpulannya gini guys ya. Jadi hampir semua kalangan menanggapi kinerja Polri itu ya sesuai apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di video tadi lah, sangat-sangat tidak baik gitulah kira-kira ya. Dan bahkan pernah beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri juga telah mengatakan hampir 50% atau tepatnya 46% sentimen negatif terhadap kinerja Polri selama tahun 2024 kata Pak Kapolri. Ya kalau menurut kita sih bukan 46% tapi hampir 100% atau bisa jadi 95% lah kira-kira gitu ya guys ya. Sentimen negatif tentang kinerja Polri itu dari netizen gitu. Jadi kita berharap semoga di tahun 2025 ini Kapolrinya bisa diganti agar siapa tahu dengan Kapolri baru bisa membawa kinerja kepolisian menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Oke guys, itu direksi kali ini.
Terima kasih banyak begitu telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.